Assalamualaikum teman-teman. Halo. Kembali lagi bersama saya Wahyu Mediana Armianti. Oke, sekarang kali ini saya akan membuat video tentang pelajaran IPA SMP kelas 3 materi pewarisan sifat. Nah, menurut saya pewarisan sifat itu merupakan materi yang paling sulit di kelas 3 untuk mapel biologi ya. Untuk IPA bagian biologi itu menurut saya paling susah. Nah, saya harapkan dengan adanya video ini kalian bisa terbantu ya, lebih paham tentang pewarisan sifat. Yuk kita lihat video ini. Oke, akan kita bahas tentang pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat ini dibedakan menjadi dua. Ada yang kita bahas tentang pewaris bersilangan monohibrid. Monohibrid itu artinya dua ya, ada mono dari kata mono dan kata hibrid. Nah, mono itu artinya satu, hibrid itu artinya persilangan. Jadi yang dimaksud dengan persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Nah, sekarang saya akan kasih contohnya nih. Contohnya ada tanaman berbunga merah disilangkan dengan tanaman berbunga putih. Nah, coba kalian perhatikan, di sini ada berapa sifat beda? Nah, di sini kita lihat ada bunga warna merah dan ada bunga warna putih. Ini merupakan satu sifat beda. Dibedakan dari apanya? Dari warnanya. Nah, ini saya kasih contoh tentang persilangan monohibrid ya. Di soal ini ada disilangkan antara Mirabilis jalapa warna merah dengan warna putih, menghasilkan F1-nya warna merah. Kemudian F1 disilangkan sesamanya. Nah, kalian suruh menentukan perbandingan fenotip F2 dan perbandingan genotip F2. Nah, dari soal ini kita harus menentukan mana yang merupakan sifat dominan dan mana yang merupakan sifat resesif. Nah, karena di sini tidak ada keterangan mana yang dominan dan mana yang resesif, berarti di sini yang disebutkan terlebih dahulu merupakan sifat dominan. Berarti di sini sifat dominannya adalah warna merah. Yang dominan itu kita tulis dominannya itu Nah, setelah kita menentukan sifat yang dominan dan sifat resesif, kita harus menentukan genotipnya. Nah, ini yang dominan itu kan warna merah. Biasanya kalau misal di soal itu belum ada lambangnya, kita menggunakan huruf depan dari sifat yang dominan. Di sini sifat yang dominan adalah merah. Huruf depannya apa? M. Berarti kita kasih lambang M. Nah, kalau yang dominan itu menggunakan huruf besar, berarti lambangnya M besar, M besar. Lalu kita tentukan genotip dari sifat putih. Nah, si putih ini kan sifatnya resesif. Dia lambangnya itu tidak boleh menggunakan huruf P, tidak boleh. Yang betul kita gunakan huruf kecil dari sifat dominannya. Di sini sifat dominan kan hurufnya M besar. Nah, kalau resesif itu menggunakan huruf kecilnya, M kecil, M kecil. Sekarang kita akan mencoba untuk melakukan persilangan yang pertama. Pertama, kita harus menentukan induknya, yaitu kita harus menentukan P1. P1 itu artinya parental.
Parental kalau di bahasa Inggris itu artinya parent ya, berarti induk. Nah, induknya itu kalau dilihat dari soal ini adalah bunga merah disilangkan sama bunga warna putih. Kemudian dari parental itu kita tentukan genotipnya. Nah, tadi sebelumnya kita setelah menentukan genotipnya, kalau yang dominan kan merah, berarti bunga merah ini genotipnya adalah M besar atau saya sering menyebutnya mama. Kalau yang huruf kecil saya tambahkan huruf I, jadi Mimi. Bunga putih ini sifat resesif. Tadi kita telah menentukan genotipnya yaitu Mimi atau M kecil. Kemudian setelah menentukan genotip, kita akan menentukan gametnya. Gamet itu biasanya dituliskan dari satu huruf. Kalau dominan itu menggunakan satu huruf ya. Berarti ini M besar, M kecil. Nah, karena ini jenisnya sama-sama besar, kita gunakan salah satu. Ini juga. Setelah itu dari gamet kita ketemu F1 atau filial 1. Filial 1 ini artinya keturunan pertama. Ketemunya adalah M besar, M kecil. Nah, setelah ketemu F1 atau keturunan 1, langkah yang akan kita lakukan adalah kita akan mencari F2. Nah, untuk mencari F2 atau induk yang kedua, kita harus punya parental kedua. Parental kedua itu dari mana? Kita dapatkan dari soal, dari ketika F1 disilangkan sesamanya, berarti ini sebagai parental kedua. P2 atau induk yang kedua kita peroleh dari F1 disilangkan sama F1, itu parentalnya. Kemudian genotipnya itu dari mana? Dari ini. M besar sama M kecil, mami disilangin sama mami. Kemudian kita cari gametnya. Gametnya ini terdiri dari ma, mi, yang ini. Ini jadi kayak gini ya. Terus yang ma ini ma sama mi. Nah, setelah itu, setelah diperoleh gametnya, kita akan mencari F2 atau keturunan 2 atau filial 2. Nah, di sini kita masukkan ke dalam papan catur. Nah, terserah kita masukinnya gimana. Nih, kita masukkan ini. Ma sama mi. Ma sama mi kita masukkan ke sini. Ma terus sama mi. Kemudian yang ini kita masukkan ke sini. Ma dan mi. Nah, setelah itu kita silangkan. Ada ma, ada nama sama ma ketemu disilangkan menjadi mama atau M besar. Lalu berikutnya huruf M besar ketemu sama M kecil, ditulisnya mami. Kemudian ada M kecil, M besar, itu tidak boleh ditulis M kecil, M besar ya. Harus M besar dulu yang ditulis. Jadi mami. Nah, yang terakhir itu M kecil. Oke, setelah itu kita artikan sifat fenotipnya. Atau fenotip itu artinya sifat yang tampak. Jadi sifat yang tampak itu yang kasat mata ya teman-teman.
Kalau di soal ini berarti sifat yang kasat mata adalah warna merah dan warna putih. Nah, sekarang kita artikan. Di sini hasil persilangannya mama atau M besar. Berarti di sini mama ini artinya sifatnya merah atau putih? Mama. Mama berarti sifatnya merah. Berarti di sini mama ini artinya merah. Kemudian mami. Di sini kan memang tidak. Di sini hanya ada mama dan mimi ya. Adanya mama sama mimi. Tapi kalau semisal M besar, M kecil itu mengikuti sifat dominannya, yaitu sifat merah. Nah, M besar, M kecil ini juga mengikuti sifat dominannya, yaitu merah. Nah, kemudian yang M kecil yang tadi di sini ada M kecil itu merupakan sifat resesifnya, yaitu warna putih. Nah, dari persilangan papan catur ini ditemukan bahwa perbandingan fenotipnya itu ada warna merah dan warna putih. Yuk, merah banding putih. Coba kita lihat. Merahnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti merahnya ada 3. Putihnya ada berapa putihnya? Ada 1. Berarti perbandingan fenotipnya adalah 3 dibanding 1. Kalau dibuat dalam presentase itu ada 3 per keseluruhannya ada berapa? 4 kali 100%. Berapa? 75%. Ini yang merah. Kalau yang putih berarti tinggal berapa? Ada berapa? 1. 1 per 4 kalikan 100. Berapa? 25%. Berikutnya kita lihat perbandingan genotipnya. Nah, yang namanya perbandingan genotip itu adalah sifat yang tidak tampak. Genotip itu artinya tidak tampak. Biasanya itu dilambangkan sama huruf atau ya. Berarti perbandingan genotip dari papan catur ini ada apa aja? Ada mama, mami, dan mimi. Kita tulis. Mama, mami, dan mimi. Mamanya ada berapa? 1. Maminya ada berapa? 1, 2. Miminya ada berapa? 1. Jadi ini perbandingan genotipnya 1 banding 2 banding 1. Kalau dalam bentuk persen berarti ini 1 per 4 kali 100%. Ini juga 2 per 4 kali 100. Ini 1 per 4 kali 100%. Hasilnya adalah Oke, sampai sini gimana teman-teman? Paham atau tidak? Tolong yang belum paham bisa komentar di kolom komentar ya. Sampai sini dulu penjelasan tentang persilangan monohibrid.